Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita masih diberi kesehatan dan kelancaran. Pertama-tama, saya ingin berterima kasih kepada dosen pembimbing saya, yaitu Pak Hasanul Fahmi, Eskom, Mkom, dan Ibu Agustina Simangunsong selaku program studi teknik informatika di STEMIK Pelita Nusantara. Pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri. Saya Susilawati, NIM 170121053. Adapun judul yang saya angkat yaitu Sistem Pakar Mendiagnosa Penyakit Tipes pada Anak-anak dengan metode Porwachening di Puskesmas Saraskabu. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 1, yaitu latar belakang. Teknologi merupakan sarana untuk menyediakan keperluan manusia dengan tujuan untuk keberlangsungan hidup manusia serta kenyamanan manusia dalam melakukan aktivitasnya. Dan perkembangan teknologi dari waktu ke waktu berkembang pesat mengikuti kebutuhan manusia. Demam tifoid merupakan penyakit infeksi sistemik yang disebabkan oleh Salmonella typhi. Penyakit infeksi ini bersifat akurat dan terjadi di usus halus, ditandai dengan panas berkepanjangan ditopang dengan bakteriemia tanpa keterlibatan struktur endotelial atau endokardial dan invasi bakteri sekaligus multiplikasi ke dalam sel fagosit mononuklear dari limpa, kelenjar limpur, usus, dan Peyer's fat. Untuk itu, diperlukan sebuah sistem untuk mendapat mendiagnosa penyakit tipes pada anak-anak. Adapun ilmu yang membahas tentang mendiagnosa penyakit tipes pada anak-anak adalah sistem pakar. Metode yang digunakan adalah metode Porwachening. Penelitian ini dilakukan di Puskesmas Saraskabu. Dan di sini saya akan melanjutkan landasan teori. 1. Sistem pakar. Sistem pakar adalah sistem komputer yang ditujuan untuk meniru semua aspek atau emulate kemampuan pengambilan keputusan atau decision making seorang pakar. 2. Porwachening. Porwachening merupakan satu teknik pencarian ke depan yang dimulai dengan menggunakan informasi yang ada, kemudian menggabungkan rules untuk mendapatkan hasil berupa suatu kesimpulan. Komputer akan melakukan analis terhadap masalah yang sedang terjadi dengan mencari beberapa fakta yang cocok dengan bagian if dari aturan if then. 3. Penyakit tipes. Demam tifoid merupakan penyakit infeksi sistemik yang disebabkan oleh Salmonella typhi. Penyakit infeksi ini bersifat akut dan terjadi di usus halus, ditandai dengan demam yang berkepanjangan ditopang dengan bakteriemia tanpa keterlibatan struktur endotelial atau endokardial dan invasi bakteri sekaligus multiplikasi ke dalam sel fagosit mononuklear dari limpa atau kelenjar limpar usus. Sekarang kita lanjut ke rumusan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang, maka yang terjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah kesulitan yang dialami Puskesmas Saraskabu untuk mendiagnosa penyakit tipes pada anak-anak, sehingga dibutuhkan sistem pakar yang dapat mendiagnosa penyakit tipes agar anak-anak dan lansia dapat didiagnosa penyakit tipes sedini mungkin. Sekarang kita lanjut batasan masalah. 1. Peneliti ini hanya dibatasi pada permasalahan penyakit tipes. 2. Yang digunakan dalam menyelesaikan
Permasalahan menggunakan metode forward chaining. 3. Sistem yang dibangun menggunakan sistem berbasis web. 4. Penelitian dilakukan di Puskesmas Saraskabu, Kabupaten Deli Serdang. Dan sekarang tujuan dan manfaat. Tujuan 1. Membangun sistem pakar diagnosa penyakit tipes di Puskesmas Saraskabu. 2. Menganalisa penerapan metode forward chaining dalam diagnosa penyakit tipes. Manfaatnya yaitu sistem pakar ini dapat membantu orang tua untuk melakukan diagnosa terhadap penyakit tipes yang derita anaknya berdasarkan gejala-gejala yang dialami. 2. Dapat membantu dokter atau tenaga kesehatan untuk mendiagnosa penyakit lebih cepat pada anak-anak yang hendak didiagnosa. 3. Hasil diagnosa yang ditampilkan sistem pakar dapat dijadikan sebagai dasar dalam pengobatan anak atau mengontrol anak-anak oleh orang tua. Sekarang kita menuju ke kerangka kerja penelitian. Di sini kita bisa lihat ada yaitu yang pertama analisa masalah, kemudian ke perumusan masalah, dan menuju pengumpulan data penyakit gejala, lalu analisa data atau pembobotan gejala. Kemudian perhitungan dengan metode forward chaining, lalu perancangan sistem dan implementasi sistem. Di sini flowchart sistemnya kita mulai input data user, lalu input data gejala, lalu proses dengan metode forward chaining, lalu hasil diagnosa dan selesai. Di sini kita akan membahas lagi mengenai analisa metode forward chaining. Pada bagian ini dibuat contoh kasus di mana pengguna mengalami gejala-gejala sebagai berikut. Demam, bobotnya 0,11, mual dan muntah, bobotnya 0,22, gangguan pencernaan atau misalnya diare atau susah buang air besar, itu bobotnya 0,44. Dengan menggunakan metode forward chaining, nantinya dapat diketahui penyakit yang diderita oleh pengguna dari 3 gejala. Yang dapat kita perhitungkan adalah P sama dengan gejala 01 tambah gejala 02 tambah gejala 04, yaitu bobotnya gejala 01 0,11, gejala 02 0,22, gejala 04 0,44, hasilnya yaitu 0,77. Maka dari gejala yang diinputkan menggunakan untuk pengguna untuk penyakit tipes, kemungkinan besar 0,77 atau 77%. Maka user tersebut terindikasi gejala tipes sedang. Sampai di situ aja. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.